Karena itu ada perang Arab 6 hari itu, Mesir melawan Israel. Nah, Anwar Sadat ketika itu kan jadi pahlawan Arab itu karena dianggap sebagai figur yang mempersatukan orang-orang Arab. Akhirnya oleh Kiai dikasih pilihan 2 nama. Satu Anwar Sadat, yang kedua tidak kalah keren, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, milih yang Anwar Sadat ya. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Gimana, sehat-sehat saja Kanda ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang musimnya corona, Kandaku, banyak orang yang yang politisi, yang kiai, yang pejabat itu banyak yang tidak normal pikirnya sekarang karena memang buntu untuk bagaimana menghadapi corona. Tapi sehat-sehat saja, Kanda ya. Alhamdulillah sehat terus. Doakan ya sehat. Mudah-mudahan sama-sama sehat, Kanda. Kanda, pemirsa, Sandasan, saya sekarang sedang nge-zoom dengan senior saya, Cak Anwar Sadat, itu lakopnya, Cak Anwar Sadat. Biar kalau nama lengkapnya nanti biar diperkenalkan sendiri ya, takut keliru. Tapi ini Cak Anwar Sadat ini adalah senior saya di YN, belum Winsa tapi YN. Cak, takut keliru juga Kak, saya Cak, namanya Cak, bener Cak ya? Betul, ya nama saya itu Anwar Sadat itu. Anwar Sadat, tapi bukan presiden Mesir atau presiden mana Anwar Sadat dulu. Tapi ada hubungannya dengan itu, ada cerita yang terkait dengan Presiden Anwar Sadat. Itu juga ya? Ya, iya. Bagi cerita dong tentang masalah itu, kenapa kok muncul Anwar Sadat? Kita bicara nama dulu lah. Jadi gini, ceritanya, ayah saya itu kan aslinya dari Bangkalan. Ya biasalah namanya orang Bangkalan pasti kan di masa remajanya mondok di pesantren. Nah, ya saya itu mondok di beberapa tempat ceritanya itu. Ya pernah ke Serang, belajar Al-Qur'an di Serang, kemudian pernah ke Bungah, Gresik, dan terakhir mondok di Sidogiri. Nah, tahu gimana ceritanya, mungkin kecocoknya Mbak Kiai waktu itu kan gitu ya, mungkin ya kecocoknya sama pengasuh ketika itu, kemudian dinikahkan dengan ibu saya. Ibu saya ini asli dari Sidogiri. Nah, ketika lahir saya, lalu abah ini datang ke pengasuh ketika itu Kiai Khalil bin Nawawi, minta barokah nama. Ya, biasa kalau orang Madura dulu begitu. Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang. Minta barokah nama ke Kiai. Nah, ketika itu kan tahun 73, bulan November. Itu masa-masa ketika di Timur Tengah sana itu ada perang Arab 6 hari itu. Mesir melawan Israel. Nah, Anwar Sadat ketika itu kan jadi pahlawan Arab itu karena dianggap sebagai figur yang mempersatukan orang-orang Arab. Akhirnya oleh Kiai dikasih pilihan 2 nama. Satu Anwar Sadat, yang kedua tidak kalah keren, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, milih yang Anwar Sadat ya. lalu ibu saya itu, ini abah saya ke ibu saya dikasih pilihan 2 nama sama Kiai. Apa? Anwar Sadat tapi Muammar Gaddafi, kan dua-duanya kan tokoh penting waktu itu gitu loh. Tokoh penting Timur Tengah lah dia. Akhirnya ibu saya itu memilih nama Anwar Sadat saja karena Muammar Gaddafi itu khawatirnya orang Jawa kan mengucapkannya kan kurang fasih, akhirnya dibaca Muammar Gaddafi. Ya, kalau Gaddafi kan artinya kan pembohong. Kalau Gaddafi sebangsa orang pembohong yang Gaddafi ya. Artinya yang dipilih nama Anwar Sadat. Iya. Itu pemirsa, ini cerita di balik nama Anwar Sadat sebetulnya. Dikira tidak ada ceritanya, ada ceritanya ternyata. Berarti uminya Kanda Sadat ini keluarga Sidogiri? Iya, jadi ya terbilang masih. Jadi kakek dari ibu saya itu sama Kiai Khalil itu mon candeng Madura Dupopo. Kanda, sejak sekarang saya akan panggil Kanda Gus.
Wah, nah, udah kan kalau biasa Cak aja, nama. Gus Cak Sadat. Gus, kita bicara nama di Jawa Timur kalau tidak pakai Gus ini kurang paju kan, Nah, biarkan kata Gus. Gus Sadat. Itu kita cerita masalah nama. Saya kenal namanya Cak Sadat ini, Gus Sadat ini sejak di JN sebetulnya. Cuma makhluknya baru ketemu setelah keluar gitu ya. Dan kalau dihitung dari urusan waktu, beliau adalah senior saya meskipun tidak secara karena di Usuluddin kan ya. Iya, betul. Di Usuluddin, saya di Tarbiyah. Ini menarik ya, kok ujuk-ujuk ini kan dunia pesantren, apalagi abahnya itu juga dari Bangkalan dan juga mundonya kemana-mana, uminya juga. Kok ujuk-ujuk sampai sekarang masuk ke menjadi ketua Partai Gerindra, partai yang sangat luar biasa di Indonesia, diperhitungkan untuk di Jawa Timur. Ini kan tidak gaduh dengan background pesantrennya dengan politisi. Gimana ceritanya di Kanda? Gus, gimana Gus? Ya ini singkat cerita aja kan. Mungkin kalau cerita dari awal yang terlalu panjang ya. Sekilas saja. Ketika masuk ke IAIN ya di kampus, lalu sebagai anaknya aktivis NU, tentu ya kita hidup di organisasi. Saya kira sama lah dengan satu madhab. Ya. Di organisasi itu kan sebenarnya kan cara kita untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin sebenarnya. Nah ini secara tidak sadar disiapkan oleh senior-senior kita ketika itu ya, untuk pada suatu saat nanti akan menjadi pemimpin di masyarakat. Bisa pemimpin formal, bisa pemimpin informal, bisa pemimpin organisasi atau ya pemimpin politik. Saya kira kita yang memiliki background aktivis itu ya bukan hal yang aneh kalau kemudian berkiprah di politik atau di lembaga politik. Karena memang ketika kita kuliah dulu, ya, saya sama Aliman sama lah. Ketika kita kuliah dulu, kita kan paham dari awal bahwa sebenarnya waktu kita ini yang terbuang itu kan lebih banyak untuk kegiatan non akademik. Kalau kuliah paling kan hanya 2 kali mata kuliah atau 3 kali mata kuliah. Selebihnya kita kan di kos-kosan. Ya kalau kuliah, justru tugasnya kan kalau Gus Sadat mungkin enggak. Tugasnya pun diminta tolong ke teman kan. Menurut saya ketika seseorang itu mengambil pilihan untuk aktif di organisasi ya, apakah intra maupun ekstra, saya kira dia sejak itu dia sudah mengambil pilihan perjuangan bahwa dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia aktif di organisasi dalam rangka dia ikut ya mungkin ya merumuskan, membuat pemikiran, mungkin juga sampai pada gerakan untuk membela kepentingan di luar dirinya loh ya catatan Pak. Menggun meker apa hibi, aku liah, gawe tugas, dapat lulus, selesai. Ngarek, sedang mulai ngarek, Gus. Oh, titik baliknya dari situ, Gus ya. Memang itu tidak dipersiapkan oleh Abah sama Uminda ya, nggak dipersiapkan ke sana ya, Pak Gus ya. Tapi kita mengikuti orang tua kan juga pengurus NU, pengurus Muslimat ya, waktu di Pasuruan, kemudian kemana lagi. Jadi kita kan ikut, kalau orang tua saya, misalnya ibu saya pertemuan Muslimat, saya ikut itu. Ya meskipun saya hanya di mobil gitu, tapi tidak ikut kemana-mana. Tapi kan bahwa panggilan sebagai aktivis itu kan sudah terbentuk ya, mungkin tertanam juga. Kita masih kanak-kanak mungkin ya waktu itu. Jadi kalau Abah sama Uminya kan memang aktivis NU, politiknya politik moral. Tapi kalau politik partai itu kan politik praktis, meskipun juga ngaku moral politiknya kan gitu, Gus. Cuma lebih memasifkan ya, Gus. Berarti itu sebetulnya jiwa aktifnya menurun dari orang tua dong kalau gitu, Gus. Betul. Jadi memang sejak dulu ya memang sudah. Dan ketika itu seseorang yang aktif di NU atau di Muslimat atau di Ansor, di Fatayat, itu disebut sebagai berjuang.
Perjuangan itu. Perjuangan dan aktivitas itu namanya perjuangan. Berjuang. Kenapa? Karena orang yang memilih berorganisasi ya, apakah di NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, WMI, segala macam lah. Saya katakan dia berjuang. Kenapa? Karena dia itu menyediakan dirinya untuk tidak hanya meker aben tibi, itu loh. Itu kan perjuangan. Ini bisa saja ini disimpulkan definisi tentang masyarakat aktivis itu adalah pejuang. Bisa saya simpulkan begitu. Jadi kalau aktivis sekarang berpetualang ini sudah bergeser dari definisinya aktivis menurut Gus Haddad ya. Gus, di waktu itu emang ya Gus, di waktu itu apalagi zamannya Gus Haddad. Kan kalau secara umur kan lebih tua Gus Haddad. Di umur saya saja kalau orang tua saya sendiri meskipun bukan keluarga kiai, kalau mau mendengarkan pidato dari kiai-kiai NU atau dengarkan kampanye gitu ya, sampai jual aja Gus. Beda dengan sekarang, serius ini. Kalau ke Blike, kalau dari saya ini ya di Blike dari Serabi Timur rumah saya ini untuk mau mendengarkan pidato atau kampanyenya Kiai Amin dulu jual aja Gus. Tidak seperti sekarang dimobilisir pakai duit ongkos, tidak ada transportasi dulu. Nah, Gus Haddad ingin mengatakan ini ya sebetulnya ya, tapi malu-malu ya. Karena ya manusia itu kan anak zamannya ya, mungkin zaman sudah berubah. Gus, ini mulai mulai sedikit mau masuk ke urusan yang lain-lain. Gus Haddad sebagai Gus Haddad kecil gitu ya dulu sering ikut Abah dan sebagai aktivis dan uminya melihat kondisi politik sekarang baik di NU atau di yang mana-mana. Perbedaannya kan kita sering perbedaannya kan tidak apa namanya? Kan tidak bisa kita lupakan karena kita mengalami sendiri Gus. Kalau dulu orang masyarakat Nahdliyin dan macamnya baik yang dulu P3 Gus itu Aceh Belencu TV, Ayah Biaya TV Gus. Sekarang ini bukan hanya partainya ke partai, ke NU saja kalau dimobilisir banyak yang nggak mau Gus. Responnya Gus sebagai aktivis yang mantan aktivis dan politisi hari ini melihat kondisi perubahan semacam itu apa sebetulnya yang salah Gus? Ini mau jawaban serius atau jawaban serius lah, serius. Ya sambil sandrasan lah Gus. Jadi menurut saya perbedaan yang paling prinsipil itu ya bahwa calon-calon pemimpin itu di masa dulu itu disiapkan betul oleh para tokoh. Kalau kita kan karena bagian dari keluarga besar Jamiah NU tentu kan kiai-kiai di masa lalu itu kan mengkader orang betul, dikader memang, bener kader, kader betul. Jadi siapa yang nanti akan menjadi apa namanya ketua NU yang di Tamfidiyah, yang di Syuriah, siapa yang mau disyuriahkan itu dikader betul, disiapkan untuk menjadi orang-orang yang nantinya menjadi pengurus di tingkatan Syuriah. Kemudian yang akan masuk ke partai politik ketika itu kan P3 ya, P3 kan fusinya. Disiapkan betul ini, ditunjuk mereka itu. Orang-orang itu ditunjuk oleh kiai-kiai untuk menjadi politikus. Dan kiai-kiai kan turun sendiri untuk memperjuangkan apa namanya itu calon-calon anggota dewannya itu. Nah, saya punya pengalaman termasuk ya mohon maaf ini subjektif ya, termasuk orang tua saya. Ayah saya itu juga dulu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari P3. Ya, tapi bukan karena dirinya, karena ditunjuk kiai. Kan iya. Waktu itu ada salah seorang kiai Sidogiri yang namanya Kiai Sirojul Millah Batin, ayahnya Kiai Abdullah Syaukat sekarang ini, itu yang minta kepada ketua NU, ini kudu didadekno loh. Nggak sampai dadi awas loh. Wah, gitu. Ini betul. Nggak pakai kampanye kalau dulu. Ini harus jadi. Kalau nggak jadi malu loh ini. Ini mewakili. Kan waktu itu kan Abah masih pengurus pondok ya. Jadi keluar dari pesantren, lalu jadi anggota DPR, diperintah oleh Kiai. Lalu Kiai memproteksi betul. Harus sampai jadi. Jangan sampai nggak jadi. Malu saya. Jadi memang politikus di masa dulu itu memang dipersiapkan, tidak lahir dengan sendirinya. Nah inilah yang menurut saya
perbedaan yang sangat prinsip. Sekarang itu kadang-kadang kita temukan banyak orang-orang yang sebenarnya tidak disiapkan dengan baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Tidak disiapkan dengan baik, tidak punya kompetensi yang cukup, ya, tidak punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, lalu memanfaatkan ruang pragmatisme politik, maka jadilah dia pemimpin. Tetapi ketika dia jadi pemimpin, tak tahu arah apa saya ini mau bagaimana. Nah, ini menarik dan jarang dirasani begini nih, Bu Risa. Ini penting untuk dicermati, Mirza. Ini daunnya Gus Sadat ya. Yang bicara ini Gus Sadatnya, bukan ketua Gerindra ini ya. Ternyata prinsip politik dulu itu dipersiapkan, dengan betul-betul dipersiapkan, dan itu tidak minta. Ya, kalau saya tambah begitu Gus Sadat ya. Dan itu tidak minta. Bedanya kalau sekarang itu kompetensinya masih diragukan, kapasitasnya masih dipertanyakan tentang bagaimana pemahaman kewarganegaraannya, ketatanegaraan dan sebagainya. Tapi dia menawarkan diri dan jadi bener gitu. Maka Pak ngangan, mohon maaf, maka Pak ngangan sedih Gus ya. Kalau sebelumnya dia memang tukang jualan, ya ketika jadi pemimpin ya jualan, Bu. ini bilang ke siapa ini? Ini bilang ke siapa ini? Ya, introspeksi. Iya. Kalau sebelumnya backgroundnya itu tukang malai oreng, ya ketika di tukang malai oreng. Jadi tapi sebetulnya garis demarkasinya garis demarkasinya antar politisi dulu dan politisi sekarang itu, kalau dulu itu betul-betul dipersiapkan dan biasanya dia tidak minta, tapi itu memang ditunjuk oleh sesepuh senior politiknya. Kalau sekarang ini kebalik kan gitu Gus. Kalau sekarang kebalik, kapasitas meragukan, kualitas memang sudah tidak ada, tapi menawarkan diri. Ini garis demarkasinya Gus ya. Ya memang kayak ya memang ada pepatah Arab kan, al-insanu ibnu zamanihi. Manusia itu kan ya zamannya, sehingga mungkin situasinya berbeda. Kalau dulu prinsipnya kan ya karena memang pengaruh kuat dari tokoh-tokoh agama itu sangat menjadi pegangan pedoman bagi umat, sehingga ya mereka benar-benar menjadikan itu sebagai pegangan. Latas alil imaroh kan itu kan ada hadisnya itu. Iya betul. Ada semua dalilnya. Terus sekarang dalil itu ya nggak dipakai sudah. Kalau dibutuhkan saja itu dipakai. Kalau sama dengan kepentingannya dia pakai dalil itu. Kalau berbeda ngetek. Itu juga pilihan dari politik gitu kan Gus. Oke, Gus Sadat, kita sudah banyak guyon tentang persoalan, meskipun ini serius, santai serius. Saya yakin definisi ini penting untuk kita didengar, dicermati, karena memang betul-betul merepresentasikan perjalanan sejarah politik yang kita alami dan kita rasakan dan kita jalani juga Gus Sadat ya. Gus, tadi itu saya sempat lupa Gus. Selamat dulu ya. Selamat atas diangkatnya atau ditunjuknya atau dipilihnya, kurang tahu saya. Atau dipilihnya sebagai Ketua Gerindra Jawa Timur Gus Sadat ya. Terima kasih. Sejak kapan? Sudah berapa bulan mulai sampai sekarang Gus? Kalau ditunjuk sebagai pelaksana tugas itu sudah sejak bulan November ya. Tapi sebagai definitif ya, ketua yang definitif itu sejak 22 Juni. Jadi Juni. Kita kilo balik. Juni, tapi kan sudah diawali dengan pelaksana tugas, Gus. Ya, itu saya banyak guyon teman-teman Bangkalan itu kan. Kalau kita bikin meme, poster kan PLT ketua. Itu nanya, kapan PLT-nya itu dihapus itu? Sepet ke mata. Peles ke mata. Ternyata pada akhirnya itu doa, Gus. Ternyata pada akhirnya ditunjuk juga dan turun secara definitif. Dan Ariman pengen tahu siapa yang nyatakan gitu? Kiai Syafi. Mas Sadat, bila PLT nana kayak buang nih kita. Oh, neng kiai nih. Peles ke mata PLT.
Oke Gus, sekarang tuh definitif sebetulnya kan sebelum ditunjuk sebagai PLT dan juga sebagai definitif Ketua Gerindra Jawa Timur, Gus Haddad menjadi anggota DPRD Jawa Timur sudah 5 kali atau 4 kali atau berapa kali Gus Haddad? Periode. Katanya enggak boleh ngomong itu. Sama dengan orang ditanya, Ajunan senapa kali haji? Tahun yang nanti kalau sudah diomong nanti jangan gitu. 5 kali ke Mekah, tahun yang gue supaya terus. Berarti 5 periode tuh, 4 ya Gus ya? 4. Ternyata paju aku buang berani ke Gus. Nyerap sebenarnya yang sepuluh dari Gus. 4 periode alhamdulillah. Tidak ada koreksi dari masyarakat, justru betul-betul masih merdeka. Itu kan yang menjadi tolak ukur kan itu Gus sekarang Gus. Urusan yang lain-lain di belakang meja kan nggak tahu, kita hanya malaikat raqib dan atid yang tahu. Iya. Dari 4 periode kan langsung ke Jawa Timur Gus jenengan Gus. Tidak lewat DPRD kabupaten dulu. Iya di Jawa Timur. Langsung Jawa Timur. Langsung Jawa Timur. Artinya perjalanan Jawa Timur dari periodenya Pak Karwo ya, sampai sekarang ini kan sudah banyak melihat perbedaan atau apa catatan-catatannya kan pasti ada Gus. Catatan-catatannya Gus Haddad setelah menjadi ketua Gerindra Jawa Timur kan selevel ini kalau bicara dengan gubernur sekarang. Ada nggak catatan atau nggak ada catatan sama sekali Gus? Ya saya melihatnya memang setiap pemimpin pasti punya karakteristik ya, dan itu sangat bergantung pada kondisi ketika beliau memimpin. Saya sempat menangi masanya Pak Imam Utomo di masa-masa akhir beliau ya, karena saya masuk kan tahun 2004. Pak Imam Utomo itu 2004 itu di eranya beliau. Beliau baru terpilih pertama kali itu kan pada tahun 2003 kalau nggak salah. 2003 waktu itu. Pak Imam Utomo ya. Saya 2004. Saya kalau 2004 anggota dewan daerah. Ya, 2003 sampai 2008. Nah, 2008 itu eranya Pak Karwo. Jadi Pak Imam Utomo itu saya menangi sebentar ya, mulai tahun 2000, bukan sebentar ya, 4 tahun lah, 2004 sampai 2008. Sempat diganti oleh PLT waktu itu Pak Setia Purwaka, kemudian Pak Soekarwo 2008 sampai tahun 2018, sekarang Bu Khofifah. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Pak Imam Utomo itu kan figur militer. Ya, dan tegas gitu ya. Jadi memang tidak mau ada maunya dijaga betul harmoni, jangan sampai ada polemik ya, bahwa Jawa Timur, bahwa pembangunan itu harus dibangun atas dasar stabilitas politik, stabilitas sosial. Kalau misalnya kita gaduh terus, mana mungkin kita mau bisa bangun, kan gitu. Itu prinsip kepemimpinan yang Gus Haddad lihat dari mantan Gubernur Imam Utomo. Ya, jadi kalau nggak ada stabilitas sosial, mana mungkin kita bisa bangun, kan ribut dulu kan. Iya, betul. Kemudian pada era Pak Karwo, beliau itu kan teknokrat ya, memulai karirnya sebagai birokrat murni ya, mulai dari staf sampai kemudian menjadi gubernur. Jadi watak teknokrasinya itu benar-benar kelihatan. Dominan Gus ya? Iya, sangat dominan. Jadi semua itu harus dibangun atas dasar-dasar dan pertimbangan yang saintifik ya, yang ilmiah gitu ya, yang sesuai targetnya harus jelas, harus terukur gitu. Yang betul-betul teknokratis lah. Ya teknokratis. Yang misalnya mau bikin ini, misalnya mau menurunkan angka kemiskinan, maka dilihatlah bahwa indikator kemiskinan itu salah satu ini 1, 2, 3, 4, maka diadakanlah program yang menghilangkan indikator itu, gitu. Misalnya contoh kecil ya, misalnya salah satu indikator kemiskinan adalah rumahnya masih beralaskan tanah, maka diadakanlah plesterisasi, ya sudah nggak miskin lagi sudah. Plester. Jadi tipologi kepemimpinannya Pak Karwo itu memang dasarnya teknokrasi gitu dan birokrasi, sehingga tertib administrasi itu menjadi penting dan itu yang didahulukan Gus Haddad ya.
betul. Jadi saya pemahaman saya gini, ya mungkin saya salah ya. Jadi semua itu harus measurable ya, harus bisa diukur. Ya, ya. Harus dikuantifikasi. Jadi gimana cara untuk mencapainya? Ini dan itu bisa diukur semuanya itu. Nggak, bahasa Jawanya nggak gelundung semprong. Pak, ngerti ya? Gelundung semprong itu ya? Ngerti. Cangkreng Madura itu gelundung semprong, depan Gus. Ya measurable lah, bisa dijangkau, bisa diukur. Bisa diukur. Ada indikator-indikator capaiannya lah maksudnya. Iya, jadi ada 9 IQ ya, indikator kinerja utama misalnya betul diukur betul tuh. Ini meningkat atau menurun gitu. Misalnya indikator mengenai kesejahteraan petani misalnya ya, itu kan berarti kan nilai tukar petani. Di perkembangan naik turunnya per bulan itu dievaluasi. Kenapa kok sekarang turun ya? Karena ternyata ongkos muat hasil produk pertanian ke konsumen itu mahal. Akhirnya ada kebijakan, ada subsidi transportasi. Jadi ada apa namanya ya, watak teknokrasinya memang benar-benar kelihatan muncul. Tidak hanya kelihatan tapi sangat dominan Gus ya. Sampai apa namanya, kalau saya masih zamannya Pak Karwo ini, saya sempat ingat ya, stabilisasi politik di Jawa Timur itu cukup bisa dijamin aman-aman saja. Bahkan ada apa namanya, ada anggapan dan ada anekdot bahwa DPRD Jawa Timur itu adalah dinas DPRD gitu. Tanggapannya Gus.